ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Jum'ah yang mubarak ini, izinkan saya menyampaikan tema khutbah Jum'ah dengan judul Allah dibuat malu oleh kemiskinan suami istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, hiduplah sepasang suami istri. Dia hidup dengan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain mereka juga hidup dalam lilitan kemiskinan selama pernikahan mereka berdua. Suatu hari istri beliau mengatakan kepada suaminya di saat menjelang istirahat mereka setelah seharian bekerja mencari nafkah. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, bukankah Nabi kita Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang bergelar Kalimullah, nabi yang sangat dekat dan terbiasa berdialog dan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala." Dikatakan atau ditanya seperti itu, suaminya menjawab, "Betul istriku, Nabi kita Musa alaihissalam adalah Kalimullah. Lalu ada apa? Apa yang ingin kamu katakan?" Istrinya menjawab, "Wahai suamiku, kalau Nabiullah Musa adalah Kalimullah, lalu mengapa kita tidak berkunjung kepadanya dan menyampaikan nasib kita saat ini? Kita hidup dalam kemiskinan bertahun-tahun. Mintalah kepada Nabi Musa agar beliau menghaturkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan keesokan harinya sepasang suami istri ini datang kepada Nabiullah Musa dan diceritakan semua keinginannya itu. Dan saat itu Nabiullah Musa menyanggupi akan disampaikan permasalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Setelah Nabiullah Musa menyampaikan harapan dan keinginan sepasang suami istri ini, Nabiullah Musa menyampaikan kepada suami istri yang memohon kepadanya, "Wahai bapak dan ibu, keinginanmu sudah saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu bagaimana ya Nabi Musa? Jawaban Allah. Allah telah menjawab dan Allah mengabulkan keinginan kalian. Kalian akan diberi rizki yang banyak dan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa senangnya orang ini. Namun Nabiullah Musa melanjutkan, "Tetapi keinginanmu itu dikabulkan oleh Allah hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah itu kamu akan miskin kembali." Sepasang suami istri ini kemudian mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata Allah mengabulkan keinginan kita, wahai suamiku. Terima kasih wahai Nabiullah Musa. Kami pamit dan pulang ke rumah. Dan hari berlalu berselang, sampailah kepada janji Allah itu. Sepasang suami istri ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, dan dia tidak mengira kekayaan itu datang secepat itu. Bahkan kekayaan yang dia miliki merupakan kekayaan yang lebih besar dari yang mereka kira. Mereka menjadi orang yang terkaya di daerahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat rizki itu telah mereka genggam, si istri mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita dikaruniai rizki yang luar biasa dan kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita hanya akan mendapatkan rizki itu cuma setahun. Setelah itu kita miskin lagi. Lalu bagaimana? Dan apa yang harus kita lakukan untuk rizki yang kita dan kekayaan yang kita miliki ini? Bagaimana kalau kekayaan yang kita miliki ini kita sedekahkan, kita berikan kepada orang-orang yang miskin, kita bangun rumah ibadah, kita beri makan mereka secara gratis, kita buat rumah-rumah persinggahan untuk para musafir, dan mereka kita beri makan dengan gratis. Dan istrinya mengatakan, "Saya setuju wahai suamiku. Mari kita laksanakan keinginan kita ini. Kita hanya punya kesempatan hanya setahun punya kekayaan ini. Kita berikan semuanya." Dan hari berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Yang hanya dia lakukan adalah setelah mendapatkan rizki, dia berikan semua rizki itu untuk pembangunan tempat ibadah, untuk mendirikan rumah-rumah singgah bagi para musafir, menyediakan makanan bagi mereka secara gratis, menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini telah dia lakukan selama setahun, bahkan lebih dari setahun. Tetapi ternyata dia masih tetap kaya raya dan bahkan lebih kaya lagi. Nabiullah Musa alaihissalam melihat sepasang suami istri itu setelah setahun berlalu masih tetap kaya. Akhirnya beliau menyampaikan keadaan itu, kejadian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allah, saya telah memohon kepadamu dan engkau kabulkan keinginan sepasang suami istri ini untuk kaya. Dan hal itu telah terjadi. Tapi ya Allah, mengapa setelah setahun berlalu sepasang suami istri ini tidak jatuh miskin, bahkan dia lebih kaya dari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ditanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menjawab, "Wahai Musa, aku telah membukakan satu pintu rezeki kepada sepasang suami istri ini. Tetapi dia telah membuka beberapa pintu rezeki untuk mereka. Sehingga aku malu kalau sepasang suami istri itu lebih dermawan, lebih pengasih dan penyayang dibandingkan kedermawanan dan sifat pengasih dari diriku." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah Nabiullah Musa ini ditutup dengan ucapan Nabiullah Musa setelah mendengar apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Subhanakallahumma ma a'zamu sya'nika wa arfa'u makanika. Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu. Maka ma'asyiral muslimin, jangan tanyakan nikmat mana lagi yang belum kita dapatkan, tetapi tanyakan nikmat mana lagi yang belum kita syukuri dan belum kita sedekahkan. Kita sering lupa bahwa nikmat dan anugerah Allah hanyalah titipan yang bisa sewaktu-waktu diambil oleh pemiliknya kapan saja dia mau mengambilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari khutbah atau kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, janji Allah itu pasti ditepati olehnya. Di antara janji Allah bagi orang yang bertakwa dan beriman, dalam surat At-Talaq disebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahan yang dia hadapi. Pasangan suami istri tadi yakin akan kekuasaan dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Allah berfirman, memerintahkan kepada kita
infakkanlah, sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dan orang-orang yang mati itu menjawab dengan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian itu, sekiranya Engkau bisa menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku pasti akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Itulah ucapan orang yang mati ketika melihat pahala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya dan mensedekahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mensedekahkan sedikit yang kita miliki agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi pahala surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إذا ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.